Harus selalu bersih, wangi, ya. Kita tahu ada mandi wajib dalam Islam, ada mandi Jumat bagi laki-laki, ada mandi junub bagi laki-laki dan perempuan, ada mandi suci dari haid dan nifas bagi wanita, dan juga ada mandi yang sunnah yang sifatnya untuk merawat tubuh, karena Allah SWT memberikan kita rasa gerah supaya kita membersihkan diri, ya. Itu adalah sunnah kalau kita niat untuk merawat tubuh kita, sebagaimana kalau kita lapar, bukan hanya sekedar hilangkan lapar, tapi kita niatkan perbuatan mubah, makan itu bisa menjadi sunnah kalau kita niatkan memberikan hak tubuh yang Allah sudah berikan siang dengan lapar, begitu juga dengan haus, begitu juga dengan tidur misalnya. Semuanya hal mubah, tapi bisa menjadi sunnah. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Kata beliau, ini adalah lafaz hadis yang benar, ya. Dua hal ini, ya. Ada juga yang meriwayatkan di antara dunia kalian yang melekat dalam kecintaanku ada tiga, kata beliau, tapi ini kekeliruan dalam riwayat. Artinya yang benar adalah dua ini, ya. Mencintai wanita yang dihalalkan dalam Islam dan juga melindungi mereka, memberikan hak mereka, serta juga mencintai wangi-wangian. Dan Nabi SAW sangat suka, ya, sampai para sahabat itu kalau lewat di sebelah Nabi SAW atau bersalaman dengan beliau, mereka akan temukan bau yang wangi, ya, penampilan yang rapi. Sampai pernah Ka'ab radhiyallahu anhu melihat bulan purnama sangat terang, dan beliau kagum, kebetulan beliau sedang berdiri di depan rumah Nabi SAW. Lalu tiba-tiba saja pintu rumah Nabi SAW terbuka dan Nabi SAW keluar, baru saja habis mandi, menyisir rambutnya dengan rapi SAW menggunakan jubah berwarna merah. Maka kata Ka'ab, saya melihat ke arah Nabi SAW, maka saya temukan beliau lebih indah daripada bulan itu. Dan ini harusnya menjadi gambaran setiap muslim, ya, harusnya selalu bersih, rapi di hadapan istrinya kah, di hadapan anak-anaknya kah, di hadapan siapa saja, atau mungkin dia sendirian, tetap memang dia menjaga kebersihan. Dan ini harus menjadi sebuah konsep hidup setiap muslim, ya. Makna wangi di sini, ya, bukan hanya wangi, bukan hanya parfum yang dipakai, ya, tapi memang dia wangi secara alami. Memang dia suka membersihkan tubuhnya, ya. Dia tidak senang dengan gerah, dia tidak suka dengan bau mulut, dia jaga semua, ya, semaksimal mungkin anggota tubuhnya supaya tidak menjadi hal yang kurang nyaman bagi dia, dan juga ini tidak baik dipandang oleh orang lain. Begitu juga para muslim, banyak di antara mereka pada saat suami lagi tidak di rumah, mereka tidak mandi. Mereka juga pada saat, apalagi kalau berpoligami, nanti di malamnya baru mereka dandan dan bersih. Kenapa harus seperti ini? Kenapa enggak menjaga kebersihan, melihat seperti hadis Nabi SAW, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah indah, bersih, suci dan suka dengan itu. Maka dia kerjakan karena dia mencintainya. Oleh karena itu dia setiap saat selalu wangi, setiap saat selalu bersih, ya. Kenapa harus keren, rapi, bersih itu hanya selalu pada foto model atau artis? Kenapa tidak setiap muslim melakukan itu? Sementara kita dianjurkan dalam Islam, ya. Jadi jangan ada celah di mana Anda dinilai negatif oleh orang lain. Kata beliau, Nabi SAW tidak pernah mengatakan kalimat tiga, misalnya dalam hadis tadi, ya. Sementara sholat sendiri bukan termasuk perkara dunia yang bisa dinisbatkan kepada tiga hal tersebut. Wanita dan wewangian adalah perkara dunia yang paling disukai oleh Nabi. Yang sudah kita jelaskan tadi kenapa disukainya. Beliau biasa menggilir seluruh istri dalam satu malam. Beliau diberi kekuatan lebih dari kekuatan orang biasa dalam urusan jima atau biologis, ya. Dan dalam hal lain, karena itu Allah Azza wa Jalla membolehkan kepada beliau hal yang tidak diperbolehkan kepada orang lain, dalam kurung menikahi lebih dari 4 orang istri, ya. Artinya Nabi SAW, kalau kita mau contoh rumah tangga beliau beginilah caranya melakukan kehidupan, ya. Karena kebetulan beliau berpoligami, maka pola poligami akan kita lihat Nabi SAW, gitu kan. Yang monogami bisa melihat bagaimana kehidupan beliau secara individual kepada salah satu istrinya, misalnya dengan Aisyah radhiyallahu anha misalnya. Beliau SAW membagi-bagi jatah tidur, tempat tinggal dan nafkah kepada semua istrinya. Adapun dalam cinta kasih, maka beliau menyatakan, ya Allah, ini adalah bagianku yang aku kuasai, maksudnya ini aku bisa lakukan. Maka janganlah engkau mengecamku atau menghukumku dalam sesuatu yang engkau kuasai dan tidak aku kuasai, maksudnya engkau perintahkan tapi aku tidak mampu untuk melakukannya. Dan sudah kita sebutkan tadi dalam muqaddimah hadis ini, diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata beliau yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak beliau kuasai adalah cinta kasih dan seksual, ya. Dalam kedua hal ini atau hal itu tidak diharuskan adanya penyamarataan, karena keduanya hal yang tidak bisa dikuasai, ya. Jadi mungkin ada
di antara istri yang lebih baik pelayanannya, lebih santun, lebih humoris, lebih menghibur suami, maka mungkin suami lebih nyaman bersamanya. Itu umum, ya. Dan bukan itu yang dituntut untuk adil, tapi menginap, nafkah, pemberian harta, maka ini yang wajib dia melakukannya dengan adil. Atau tergantung daripada negosiasi. Misalnya ada di antara orang yang berpoligami, kemudian dia negosiasi, istri pertama mungkin karena anaknya lebih banyak, maka dia misalnya meminta waktu lebih banyak, ya. Misalnya 2 hari dalam sepekan, 3 hari dalam sepekan, kemudian istri yang lain dibagi, misal contoh. Atau dalam hal nafkah, mungkin salah satu istrinya kaya raya, dia mengatakan sudah tidak usah berikan saya nafkah, nanti itu hak saya sudah saya gugurkan gitu. Ya, maka di sini juga suami tidak ada beban, ya. Jadi ini tergantung daripada keadaan dan negosiasinya. Kata beliau, apakah beliau juga diharuskan memberikan pembagian jatah singgah kepada istri-istrinya, atau cukup mempergauli mereka secara baik tanpa pembagian? Kata beliau, ada 2 pendapat di kalangan ahli fikih. Umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak kaum wanitanya. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu, menikahlah karena umat yang terbaik adalah yang terbanyak kaum wanitanya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah mentalak salah satu istrinya, juga melakukan ila, ya, dengan meninggalkan para istrinya selama sebulan, atau memberikan hukumannya pada saat para ummahatil